Tapi gini Pak, di kita ya, identik dengan zebra menyebra. Nah, siapa kira-kira yang mau jawab tuh? Iya, jadi Itu setuju nggak tuh kira-kira Pak yang kayak gitu-gitu Pak? Gini, Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast kami. Hari ini kami hari ini kami mengundang PPD Desa Junti untuk diskusi tentang pemilihan desa di Desa Junti ya Pak ya? Hari ini kami kedatangan ketua Pak Iman ya, dan wakilnya Pak Haris. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat datang Pak di Geraha Kreatif. Selamat. Tadi lewat mana berarti? Tadi kita lewat ini Pak, pom bensin. Pom bensin, berarti lewat industri sini ya? Iya. Belakang lagi. Iya. Naik motor lebih aman ya? Iya. Cepat. Nah Pak, sengaja kami undang karena mungkin lebih ke mengajak atau mensosialisasikan gitu ya, mengedukasi ke masyarakat bahwa tanggal 11 nanti diharapkan bisa 100% datang ke TPS ya Pak. Nah, ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang pertama mungkin yang harus saya tanyakan, kira-kira DPT di Desa Junti itu ada berapa sih Pak? Siapa tuh? Di Desa Junti DPT itu berarti ada pemilih berapa ribu? Total DPT Desa Junti itu ada 5.494. 5.494 Salah dong. pemilih. 5.994. 5494. 5494 lah ya? 5494. Iya, 5494. 5.490. Itu dari 5 RW. 5 RW. 5 RW. Berapa RT tuh kalau gitu? 23 RT. 23. Tersebar di 23 RT. Terus tempat pemilihannya ada berapa tempat tuh? Berapa titik berarti? Dibagi menjadi 3 titik lokasi TPS. Per satu titiknya ada yang 5, 2 sama 4. Oke. Dan sudah selesai itu ya pembagian itu? Sudah. Tidak ada jadi isu ya? Tidak jadi isu. Sudah. Karena gini ya, musim pandemi, di masa pandemi ini kan harus menghindari keramaian, kerumunan ya. Iya. Tapi saya nanya nih, dan harus dijawab baik oleh ketua sama wakil. Kampanye kan pasti udah jalan. Kalau Kampanye unofficial ya, unofficial. Kampanye yang tidak tidak distruktur atau tidak dijadwal. Iya. Karena mereka sudah punya nomor ya. Sudah. Itu udah jalan kan Pak? Kalau kampanye di tahapan, resmi schedule dari panitia itu sebenarnya belum. Oke. Kita baru akan Itu tetapkan jadwal kampanye itu di tanggal 1 Juli. Ya, Oh, itu besok baru. dong? Iya. Oh iya, enggak. Itu dari baru akan ditetapkan jadwal kampanye beserta tata tertibnya. Oke. Tapi di luar tahapan, ya Udah jalan udah sendiri-sendiri ya? jalan. Anggap aja lah pemasangan baliho, pamflet, stiker kita anggap kampanye udah. Iya. Calonnya di sana berapa Pak? Ada 2. Ada 2. Satu Satu Subai Esos, Pak Subai. Ya. Itu nomor satu. Nomor 1. Nomor 2. yang kedua Jakra nomor 2. Pak Jakra nomor 2. Iya. Dan itu udah mulai bergerak ya baliho-baliho. Sudah. Nah, saya mau nanya baliho nih. Beberapa kali saya lewat gitu, itu ada yang gede, ada yang kecil. Itu memang udah ada aturannya itu gimana sih Pak sebenarnya? Oke, jadi gini. Untuk baliho itu sebenarnya ada ketentuan yang direkomendasikan dari panitia pemilihan kecamatan ke pemilih panitia desa. Oh. Jadi itu ada rekomendasi. Rekomendasi dari PPK bahwa silahkan PPD atur untuk titik penempatan TPS sama ukuran. Oh, ukurannya udah ditentuin sebenarnya. Sebenarnya sudah. Harusnya di lapangan itu sama dong. Betul. Harusnya kalau kita mengikuti itu harusnya sama. Jadi yang kita tentukan itu 2x2 dengan titik yang telah kita tentukan. Itu paling besar. Ya, paling besar. Ini Kita bilang yang paling besar nih. Jadi dengan titik yang kita tentukan secara berdampingan. Oke. Oh, berarti kalau misalkan 2 calonnya Ada 2. Pasti harus ada. Ada 2 ya. Iya. Oke. Dan kayaknya nggak 2x2 deh itu. Gimana? Kayaknya banyak yang gede. Iya, kenyataannya emang seperti itu sebenarnya. Nah, berarti kan jadi temuan panitia dong. Sebenarnya gini, kalau saya, jadi gini, sebenarnya untuk informasi masalah
titik letak penempatan Baliho. APK baliho, terus ukuran sebenarnya kan kita sudah konfirmasikan ke tiap masing-masing paslon. Ada miskomunikasi antara masing-masing paslon itu. Oh. Jadi yang diinfokan kita ke yang paslon itu tidak turun ke yang bikin baliho di bawah. Dia sudah bikin duluan. Nggak nyambung ke tim desain. Ya, nggak nyambung ke tim desain. Jadi tim desain di luar tuh sudah mendesain sendiri. Yang terpenting dia udah tahu nomor urutnya. Ukuran informasi dia dapat di belakang gitu. Jadi baliho sudah jadi 4x3 baru dia baca, oh ternyata harus 2x2. Oh gitu. Iya. Ya, makanya jadi beda-beda. Iya. Nggak seragam. Oke. Tapi udah terjadi ya. Ya. Sudah terjadi. Jadi kalau itu kita sudah tidak bisa menarik lagi, Iya, karena iya. itu sudah terpasang di lapangan. Dan udah dicetak. Udah dicetak. Dicetak udah dipasang ya. Kalau kita menurut tahapan dari panitia itu sudah menetapkan dari sisi ukuran, dari titik-titik yang harus Oh, dipasang. titik-titiknya juga udah ditentuin ya? Sudah. Jadi sudah ada kita petakan. kalau untuk di Junti itu ada 8 titik Yang harus terpasang baliho yang itu. harus terpasang. Dan setiap pemasangan itu harus berdampingan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh masing-masing. Jaraknya juga kan harus sudah kita tentukan juga. Cuman pelaksanaan di lapangan berbeda dengan ketetapan yang sudah kita tetapkan oleh panitia. Nah itu. Sementara dari Panwas sendiri, baik dari kecamatan maupun dari desa, untuk sekarang ini kayaknya Masih kendor. masih kendor. Oh. Itu. Kalau kita panitia kan tidak mungkin. Iya. Karena iya, itu iya. bukan ranah kita. Ya karena yang menyangsi itu bukan dari panitia ya. PPD ya, sebenarnya udah ranahnya Panwas. Udah ranahnya Panwas. Iya. Tapi juga mungkin Panwas Berpikir juga. berpikirnya begini. Selama itu tidak ada konflik, selama Tidak ada dalam yang artian enggak. pemasangan itu dengan Tidak ukuran ada yang berbeda, gesekan. tidak ada gesekan, tidak ada konflik, daripada nanti dibereskan Malah ujungnya timbul tetap konflik. menjadi konflik, ya udah mendingan Oh. biarkan saja. Yang dikendorin terpenting aja. intinya kita masih tetap dalam dalam Koridor. ruang yang damai gitu. Iya. Udah biarin sajalah katanya. Ada Berarti- yang gede, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil. Berarti harus manggil Panwas dong nih. Iya. Karena gini ya. Kayak di jalan yang besar itu kan, kayaknya ada yang gede banget, ada yang Ada. kecil. Ada. Wah, kayak aneh banget ini kalau ada yang besar ada yang kecil. Tapi di beberapa tempat ada yang sama. Sama. Itu yang mungkin udah sesuai dengan arahan dari panitia. Oke. Nah, berikutnya nih Pak. Saya mau nanya hal yang sensitif, tapi ketua dan wakil harus jawab. Perspektif masing-masing. Bagaimana dengan tanggapan pendapat panitia mungkin ya tentang money politik? Mungkin ya wakil dulu lah, kan biasanya ketua dulu. Saya wakil dulu. Silakan. Pak nggak? Silakan. Untuk menanggapin masalah money politik. Money politik ini karena sini sudah menjadi satu, kalau dibilang wabah-wabah. Kenapa kita bilang wabah? Karena ini bukan hanya sebatas di pemilihan kepala desa. Oke. Karena di pemilihan presiden pun ada. Iya. Di pemilihan gubernur pun ada, bupati ada, pemilihan DPR juga ada. DPRD ada. Ya, DPRD. Jadi itu sulit untuk dihilangkan. Cuman tinggal mensiasatnya seperti apa dari pihak masing-masing calon. Kalau kita dari panitia, kita sudah menghimbau. Oke. Kita sudah menghimbau. Kita sudah himbau, jangan sampai terjadi money politik yang sifatnya terlalu vulgar lah. Nah, karena kalau terlalu vulgar juga itu nanti akan menjadikan temuan juga. Iya. Kadang-kadang ada pun menjadi temuan, tapi tidak sampai ke ranah yang penyelesaian. Iya, tidak sampai ke ranah penyelesaian. Oke. Nah, terus dari pihak calon, khusus ini untuk pemilihan kepala desa. Iya. Jadi mereka beranggapan itu bukan money politik, Oh. tapi itu sifatnya sadako.
Ada yang bicara sadako, ya kan? Oke. Ada juga yang bicara kemanusiaan. Oke. Contoh, misalnya begini, Pak. Pada saat si orang tua ini tadi untuk memilih berangkat ke tempat lokasi TPS, tentunya dia butuh Uang transport. Ongkos lah, ongkos Ya, ya. itu. Misalkan dia bawa anak. Bagaimana kalau seandainya nanti di sana anaknya minta jajan gitu? Nah, jadi dikembalikannya ke situ. Bisa baik ya. Jadi manusiawi juga kan? Iya. Nah, itu. Oke. Tanggapan ketua. Oke, baik. Jadi sebenarnya permasalahan mengenai politik di setiap pemilihan apapun ya, baik itu pilkades, pilkada, pilpres, pileg, itu mungkin semua terjadi. Cuma mungkin sifatnya semu sebenarnya. Jadi yang Porsinya. dalam sifatnya semu. Karena apa? Definisi mengenai politik di sini kan harus diperjelas nih dalam bentuk apa gitu kan? Karena kategorinya bukan melulu kita berbicara masalah uang ya. Namanya yang bertujuan memberikan sesuatu dengan harapan imbal balik dia ada ke kita, mungkin bisa dikategorikan juga seperti itu, walaupun tidak berbentuk uang misalnya. Tapi kan kejadian itu hampir di di semua pemilihan tuh ada. Dari mulai presiden, misalnya pilihan gubernur, bupati, pileg. Jadi mungkin ongkos politik itu yang dibilang yang besar. Nah, ongkos politik itu mungkin Iya, yang itu kategori masuk ongkos politik ya. Yang dikategorikan itu sebagai money politik. Karena apa? Kebanyakan ditafsirkannya sebagai ongkos gitu kan. Nah, jadi dari situlah mungkin jadi penjabaran money politik sebenarnya harus didetilkan sedetail mungkin itu penjabarannya. Karena apa? Unsurnya banyak gitu. Tidak mesti dari berbentuk uang cash gitu kan. Dalam berharap ada timbal balik gitu kan. Ada yang memberi, ada yang memberikan, ada yang menerima, ada yang memberikan gitu. Jadi ya itulah. Jadi masih penjabaran mengenai politik itu ya masih semu gitu maksudnya. Tidak ada terus juga pasal-pasal untuk terutama di pilkades juga pasal-pasalnya tuh nggak ada yang secara detail gitu membahas masalah tentang money politik. Money politik itu dijabarkan seperti apa gitu kan. Tapi gini Pak, di kita ya identik dengan zebra menyebra. Nah, siapa yang kira-kira yang mau jawab tuh? Iya, jadi itu setuju nggak tuh kira-kira Pak kayak gitu-gitu Pak? Gini, sebenarnya itu kan jadi gini ya. Terutama mungkin di tempat lain kita tahu nih kan kebiasaan di lingkungan kita terutama nih di Jawilan apa Serang Timur apa di Kabupaten Serang nih, saya juga nggak spesifik Junti aja kita. Ya, spesifik Junti oke, boleh. Jadi ada istilah zebra menzebra itu jadi semacam serangan fajar dah budaya di setiap pilkada itu. Sebenarnya penafsirannya itu kan budaya yang salah kan. Secara ya udah budaya yang salah lah sebenarnya, ya kan? Karena apa? Yaitu demokrasi itu ditentukan sama itu. Bukan yang demokrasi seutuhnya lah ya, karena ada arahan implik-implik yang yang dikeluarkan ya itu berupa dari istilahnya sebraan itu kan kayak semacam itulah. Jadi sebenarnya itu budaya yang salah ya. Sebenarnya kan beli suara Panda. Iya, sebenarnya itu. Jadi you pilih gua kasih duit, gitu kan? Mungkin. Kalau you nggak pilih gua kasih duit. Kan jadi maksudnya imbasnya juga akan panjang dong. Betul. Sebenarnya itulah yang menghalangi satu desa itu memperoleh satu calon kades benar-benar yang unggul, premium lah. Karena apa? Notabene-nya siapa yang mempunyai modal besar ada kemungkinan itu yang bisa terpilih. Jadi kayak saya orang kampung terus nggak punya apa-apa, punya program bagus, notabene materi tidak ada, kemungkinan kecil tenggelam aja gitu. Kecuali memang takdirnya sudah. Iya, seperti itu. Repot juga ya. Repot sebenarnya. Jadi tapi kan Pak, ini juga salah satu yang bentuk kita memulai ya. Kita memulai hal-hal yang memang katakanlah sulit. Kalau kita nggak mulai kayaknya nggak. Iya. Sebenarnya kuncinya ada di masyarakat sebenarnya, bukan di calonnya sebenarnya. Oh, tapi taruh. Kan sebenarnya kan calon juga yang beli. Gini, sebenarnya kuncinya ada di masyarakat. Segimana calon memberi, masyarakat tidak menerima,
uang itu nggak mungkin dilempar. Oh. Jadi sebetulnya kan masyarakat juga mengharapkan dong. Ya, karena itulah. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau ada yang memberi, tidak ada yang menerima, Oh iya. tidak iya. terjadi kan? Nah, seperti itu. Jadi masyarakat di sini juga harus mulai pembelajaran bahwa yang dianggap budaya ini sebenarnya budaya salah. Oh iya iya. Sebenarnya kan gitu. Jadi kebiasaan yang salah tapi dilanjutin gitu ya. Iya, seperti itu. 6 tahun, Pak. Ya. Iya. Efeknya 6 tahun. 6 tahun. Iya iya iya. Jadi begini, ini kalau bicara zebra ini tadi, sebenarnya itu memang kalau kita lihat dari pandangan saya, ini sesuatu hal yang salah, karena itu merupakan pencitraan terhadap demokrasi tadi. Iya iya. Sebenarnya tujuan demokrasi itu bukan seperti itu. Namun karena ini sudah menjadi budaya yang sulit untuk diberantas. Tapi saya sangat berterima kasih dengan adanya pemilihan kepala desa sekarang. Iya. Walaupun itu hanya sebatas kelebihan kuota. Oke. Ya. Tapi itu sudah menjurus ke sesuatu yang lebih baik. Oke. Kalau itu memang harus ditindaklanjuti. Contoh misal, kemarin kita ada kelebihan kuota itu harus diadakan tes. Oke. Nah, sebenarnya itu udah bagus. Kenapa itu cuma dilakukan hanya untuk sebatas kelebihan kuota? Kenapa tidak kita lakukan untuk perekrutan? Oke. Karena gini, kalau itu dilakukan untuk perekrutan, maka nanti akan timbul calon-calon pemimpin yang benar-benar berkualitas. Karena di awal udah disaring. Udah disaring. Oke. Itu satu. Yang kedua, ketika itu dilakukan penyaringan, maka nanti yang namanya uang itu tidak menjadi satu Parameter utama. Itu. Jelas nanti yang menjadi pemimpin itu bukan berarti orangnya karena dia banyak uang, bukan karena dia berarti dia jawara. Nah, yang timbul nanti pemimpin yang benar-benar menguasai keilmuannya, Ya, materi ya. materi. Nah, itu. Punya solusi lah, Pak ya. Nah, jadi kalau harapan saya ke depan ini, coba Betul, kita kembali terapkan ini. Tapi bukan hanya sebatas kelebihan. Kalau kemarin Oke. kita kelebihan, Jadi kalau udah kelebihan dites tuh. Kalau Iya. nggak kelebihan udah nggak usah. lanjut. Di bawah. Oh, berarti di Junti nggak dites dong? Enggak dong. Jadi maksimal karena pendaftar yang tidak Nah. melakukan tes itu 5 pendaftar. Maksimal. Maksimal. Di atas 5 pendaftar itu melakukan tes untuk dapat angka 5. Kalau misalnya pendaftarnya 8, dilakukan tes, yang 3 dibuang, yang 5 diambil. Kalau pendaftarnya 10, 5 dibuang, 5 diambil. Seperti itu. Oh, jadi untuk mengurangi kuota doang. Iya, Iya. hanya untuk mengurangi kuota, bukan berarti mencari kualitas. Iya. Itu. Iya. Saya nanya hal sensitif lagi, Pak, tapi harus dijawab. Ketua lah, saya jawab. Ketua. Ya. Untuk daftar lurah itu bayar nggak sih, Pak? Oke, sebenarnya di perundang-undang manapun yang mengatur pendaftaran pilkades Nah. itu tidak ada. Oke. Tidak ada atau pasal ayat yang menyatakan bahwa ada biaya pendaftaran, tidak ada. Oh, jadi free ya sebenarnya? Free, gratis semua. Jadi ada satu, mungkin saya lihat ada satu celah yang mungkin ya tadi nggak punya uang tapi bisa daftar kan? Iya. Gitu. Bisa, Bisa. sebenarnya kemarin juga. Sekarang bisa. Iya, Berarti Junti juga gratis ya, Pak ya? gratis. Gratis. semua. Ya. Tidak ada apa pasal yang mengatur Bahwa masalah pendaftaran pilkada itu, bahwa pendaftaran ini memakai biaya itu tidak ada. Semua gratis. Semua gratis. Berarti ngambil formulir juga gratis ya? Gratis. Mantap. Nah, itu sensitif kedua. Sensitif ketiga, BPD dan PPD berarti, Ya. Badan Perwakilan Desa dan Badan Panitia Permusyawaratan. Permusyawaratan Desa ya, dan Panitia Pemilihan Desa. Itu sebetulnya boleh kampanye nggak sih, Pak? Mengkampanyekan salah satu calon berarti, kalau saya tanya spesifiknya. Ada di aturan Perbub tentang tata tertib kampanye, termasuk BPD itu tidak bisa. Oh, even BPD juga nggak bisa Tidak ya? boleh.
Padahal kan bukan panitia. Di salah satu di Perbup mengatakan Oh, oke. bahwa termasuk misalnya aparat desa, BPD, staf-staf desa itu tidak boleh terlibat secara langsung untuk langsung. Kalau mengkampanyekan semua calon oke kali ya, karena mungkin mensosialisasikan. Nah, ya, kalau itu maksudnya. kan sosialisasi bukan kampanye. Iya, bukan kampanye kan. Bukan. Oke. Sosialisasi. Tapi sebetulnya nggak boleh mengkampanyekan salah satu Tidak aja. boleh, tidak Iya. boleh. Jadi mengajak masyarakat untuk memilih salah satu nih gitu nggak boleh. Nah, Tidak boleh. kalau itu berarti Pak keberpihakan. Artinya baik anggota BPD Seperti itu, betul. maupun anggota BPD itu tidak netral, Oh. iya kan? Yang diharapkan berarti panitia BPD dan PPD itu netral ya, Pak? ya? Netral. Harusnya kita netral. Itu termasuk juga ada di ini Pak Aris, di lampiran Perbup bahwa mengatakan tata tertib kampanye untuk calon itu dilarang melibatkan. Oh, gitu. Dilarang melibatkan di antaranya itu. Misalnya BPD. PNS, Polri, TNI, BPD, staf BPD. desa. Iya, Staf desa, even staf desa pun nggak boleh. iya nggak boleh. Itu harus independen. Sebentar. Jadi staf desa yang sekarang bekerja di desa itu tidak boleh mengkampanyekan incumbent maupun calon manapun. Sebenarnya ya kalau lihat kita di aturan lampiran Perbup itu Oh, ada iya, pasal iya. mengatakan. Ya kan aturannya itu yang Ya. harus kita pedomani kan. Jadi di aturan kampanye juga disebutkan. Jadi calon kepala desa dilarang melibatkan untuk kampanye. Di antaranya itu. Oke. Berarti terjawab tuh Pak. 3 Ya. isu sensitif yang harus saya tanyakan kepada PPD. Iya. Nah, berikutnya. Kampanye kan 3 hari nih Pak. 3 hari ya. Tanggal berapa biasanya? 567. 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 itu berarti Masa masa, tenang. tenang, Masa tenang. itu 3 hari juga. 3 hari ya. 3 hari masa kampanye 3 hari. Nah, gimana ngatur strateginya untuk kedua calon ini biar tidak bergesekan Pak dari PPD? Oke, mungkin pertama masalah schedule ya. Ya, schedule. Masalah schedule mungkin tidak ditempatkan dalam 1 hari. Oke. Terus walaupun ditempatkan dalam 1 hari, tempat juga kita usahakan tidak terlalu berdekatan. Oke, karena akan jadi kerumunan sih ya. Iya. Iya, karena semua nanti tata tertib kampanye itu berhubungan sama protokol COVID gitu. Oh iya. Termasuk nanti kan ada yang pelarangan konvoy, terus pelarangan kampanye di terbuka misalnya. Walaupun ada juga dibatasi 50% dari Yang hadir. Yang hadir. kapasitas gitu misalnya. Oke. Jadi semua juga udah diatur lah tata tertibnya udah. Itu berhubungan sama menyesuaikan sama protokol COVID sekarang. Ya, oke. Jadi dinamis lah ya. Iya. Dinamis ya. Nah, saya nanya juga sensitif tapi betul dijawab. Ketinggalan. Panitia itu dapat honor nggak sih Pak? Nah, Ada itu mah. Nah, itu berarti berarti kan pakai dana desa dong? Atau memang Enggak, ada jadi gini. budget tersendiri? Jadi Jadi gimana gini. Pak? Boleh diceritakan? nggak? Untuk biaya pilkades itu ada 3 sumber dana Pak. Oke. Oke ya, pertama ada bantuan khusus kabupaten BKK. BKK. Itu alokasinya untuk honorarium Honorarium orang yang terlibat. orang yang terlibat termasuk panitia. Oke. Di dalamnya itu ada panitia, ada KPPS. Nah, itu ngambil dari bantuan khusus kabupaten. Oke. Terus ada protokol kesehatan COVID. Untuk pembelian masker segala macam lah yang berhubungan dengan protokol kesehatan itu diambil dari ADD. ADD itu Anggaran dana desa. anggaran dana desa. Diambil 8%. Oke, dari dana desa. Ya. Dari dana desa. Makasih ya. Terus satu lagi PHPRD, PHB. Itu untuk biaya kegiatan tahapan. Untuk kayak tenda. Betul, seperti TPS itu. ya, Iya. TPS. Iya, kayak misalnya biaya pembuatan TPS, sewa tenda, biaya mamin setiap kegiatan Oke, seperti oke. itu. Rapat-rapat gitu ya. Rapat-rapat seperti itu. Besar berarti biaya itu, Pak. Lumayan sih kalau kita bandingkan sama dengan pemilihan desa sebelumnya, lumayan besar sekarang karena ada plus protokol COVID-19. Oh iya sih. 3 sumber itu, sorry, saya harus nanya detail biar nanti ya tadi keterbukaan itu menjadi hal yang harus sekarang ya, karena tidak jadi bahan fitnah ya. Nah, makanya kita memulai 3 sumber ini, Pak, boleh disebutkan nggak berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk kegiatan ini? Total kalau Desa Junti itu sekitar di atas 120 kalau nggak salah. 120 juta. 120. Setiap desa beda-beda, Bang? Beda-beda. Beda. Oh. Karena dilihat dari anggaran desa. Oh, kata ada unsur anggaran desa 8% tadi ya? Iya, kan nggak sama juga. Terus kan TPS juga kan ada yang Ada yang 11, banyak. ada yang 13, kan itu lain-lain. Oke, oke. Nggak sama, nggak sama. Kayaknya udah kejawab sih Pak yang sensitif yang saya harus Iya. klarifikasi. Cuma plot anggarannya semua sama dari situ. Iya, iya, iya. Oke, ya, pasti 3 sumber itu ya Pak. Iya. Nah, saya mungkin minta ketua atau wakil buat semoga disampaikan buat ke kamera atau ke warga Desa Junti. Mangga Pak. Silakan. Maka gitu. Untuk semua warga Desa Junti yang akan mengikuti pemilihan kepala Desa Junti tahun 2021, silahkan salurkan pilihan Anda sesuai dengan hati Anda. Jaga jarak, pakai masker, patuhi protokol COVID-19, hati nurani yang dipakai. Iya. Jadi mungkin pilihan Anda sekarang menentukan perkembangan Desa Junti 6 tahun ke depan. Iya. Oke, terima kasih. Wakil, mangga. Ada yang mau sampaikan? Enggak. Ya, mangga. Sampaikanlah. Terima kasih kepada masyarakat warga Desa Junti. Kami dari panitia PPD mengharapkan kepada semua warga Desa Junti untuk menyalurkan aspirasinya, dukungannya Hak kepada pilih, ya. calon pemimpin kita. Ya. Gunakan hati nurani, jangan menggunakan emosi. Hmm. Yang kedua, hindari perpecahan. Oke. Hindarin perpecahan. Karena siapapun yang jadi adalah pemimpin kita. Ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil, buat teman-teman sahabat Gerhak Kreatif di mana Anda berada yang nonton video ini. Kalau memang itu positif, ambil dan silahkan disebarkan. Oke. Kalau memang itu dirasa negatif, nggak usah diributin, ya sudahlah, tinggalkan. Gitu ya, Pak ya? Terima kasih sudah menonton ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Gerhak Kreatif.